Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, untuk menyingkat waktu, mohon izin ya, saya mohon izin menyampaikan materi tentang manajemen piutang. Untuk manajemen strategi, saya sudah punya rekaman, jadi nanti saya share, mudah-mudahan tidak ada masalah. Jadi hari ini kita bisa dapatkan 2 mata kuliah, yaitu manajemen keuangan dengan manajemen strategi. Karena ini masih suasana habis Lebaran, jadi saya mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Ya, kalau ada salah mohon dimaafkan, begitu juga sebaliknya. Baik, kita akan mulai saja. Mudah-mudahan 30 menit ke depan kita sudah bisa selesaikan materi kita. Manajemen piutang. Mungkin sebagai pengantar ya. Oh ya, ini saya siapkan, ada yang bisa bantu nanti sebagai admin kali ya, biar Bersedia, Pak. siapa yang bisa bantu jadi admin? Saya, Pak. Saya, Pak. Boleh siapa aja, Pak? Boleh siapa aja ya. Iya, Pak. Karena ini yang terlihat di sini Mas Fauzan. Saya buat co-host Mas Fauzan ya. Baik, Pak. Kayaknya sudah aktif nih Mas. Iya, sudah aktif, Pak. Udah ya? Udah, Pak. Baik, nanti tolong dibantu biar yang teman-teman yang baru masuk bisa ikut join. Oke. Saya mulai dulu dari pemahaman tentang piutang ya. Mungkin kita flashback ya, di dalam kita punya aset ya. Kalau kita punya aset itu kan yang kita miliki itu ada 2 ya, ada 2 jenis aset yang kita miliki, namanya modal kerja dengan investasi. Kalau modal kerja itu di dalam neraca itu posisi yang atas, yaitu aktiva lancar. Kalau kalian lihat di neraca, di dalam laporan keuangan yang namanya neraca, itu ada 2 bagian di sisi aktiva, yaitu yang paling atas namanya aktiva lancar, yang bawah namanya aktiva tetap. Masih ingat ya? Iya, Pak. Oke, masih ingat. Iya, Pak. Itu Ini, yang Pak. aktiva lancar yang atas itu disebut juga dalam istilah lain namanya modal kerja ya, namanya modal kerja. Kalau yang bawah itu namanya modal investasi. Aktiva tetap, contohnya investasi itu misalnya kita beli kendaraan, kita beli mesin, kita beli tanah, beli bangunan gitu. Itu adalah aktiva tetap atau kita sebut dengan investasi. Tapi kalau yang di atasnya yaitu aktiva lancar. Nah, di aktiva lancar itu ada kas, ada uang yang kita simpan di bank, ada juga persediaan. Kalau persediaan itu sudah dijual tapi belum dibayar cash, maka ada muncul namanya piutang, ya, muncul piutang. Kemudian ada lagi perlengkapan, ya. Nah, itu semua yang kita sebut barusan tadi ya, ada uang cash, kemudian ada dana yang kita simpan di bank, kemudian ada persediaan, ada piutang, gitu ya, ada perlengkapan, itu semua yang langsung menghasilkan revenue, ya. Jadi kita punya persediaan, kita jual, maka akan menjadi penjualan, sales. Nah, sales itu akan mendatangkan cash, akan mendatangkan revenue atau pendapatan atau income. Nah, ketika kita menjual tapi kemudian belum dibayar secara cash, maka menjadi piutang. Di dalam catatan itu barang-barang kita itu sudah terjual,
tapi kita belum terima uang. Itu namanya piutang, gitu ya. Jadi sejumlah barang yang kita sudah jual tapi belum mendapatkan pembayaran, maka itu yang disebut dengan piutang. Jadi misalnya Mas Fauzan punya HP, kemudian ada Mbak Oki butuh HP, lalu terjadi transaksi, Mbak Oki, oke, saya setuju, saya beli 1 juta, Mas Fauzan juga setuju, oke, silakan. Tapi Mbak Oki bilang, aduh Mas, saya belum punya uang gitu, boleh nggak nanti sebulan lagi saya bayar? Oke, karena teman saya udah percaya, kata Mas Fauzan, ya silahkan pakai aja nanti sebulan dibayar ya. Oke, nah bagi Mas Fauzan muncul yang namanya piutang, yang muncul namanya piutang. Nah bagi Mbak Oki itu disebut dengan hutang. Jadi hutang lawan piutang, gitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya piutang ya. Oke, nah sekarang piutang ini masuk dalam aktiva tadi yang kita sebut ya, aset, aktiva, sebetulnya aset. Nah, aktiva ini kemudian memunculkan tagihan. Jadi piutang itu nanti akan memunculkan tagihan. Nah, kalau Mas Fauzan itu nanti kalau tadi Mas Fauzan ceritanya memberikan hutang sebetulnya ya, menjual tapi belum dibayar oleh Mbak Oki tadi, yang memunculkan piutang, maka bagi Mas Fauzan itu akan munculkan tagihan. Jadi nanti pada saat jatuh tempo yang diperjanjikan 1 bulan itu, maka Mas Fauzan akan menagih kepada Mbak Oki. Ini sudah 1 bulan, ayo jangan lupa bayar gitu. Ya, nah piutang itu bagaimana menurut Anda? Perlu enggak piutang itu? Ya, piutang itu sebetulnya juga bisa membantu mempercepat penjualan. Karena tidak setiap orang itu memiliki uang cash. Ya, tidak setiap orang memiliki uang cash. Tapi sebetulnya dia punya potensi untuk memiliki uang. Misalnya apa? Misalnya dia bekerja, ya dia bekerja setiap bulan dapat gaji UMR nih misalnya ya 4 juta misalnya, dapat uang 4 juta. Nah, dia sebetulnya untuk konsumsi itu hanya cukup 2 juta. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari selama 1 bulan itu dia mengeluarkan 2 juta, sehingga ada sisa uang berapa? Sisa uang 2 juta kan? Gitu ya. Nah, tapi itu akan diterima nanti sebulan yang akan datang. Nah, kalau ada kebutuhan misalnya saya mau beli HP, HP-nya harganya 5 juta. Padahal saya nggak pegang uang gitu ya. Pegang uang cuma 2 juta sehingga kurang 3 juta. Maka dia bisa mendapatkan fasilitas kredit ya, fasilitas kredit gitu, dan nanti akan dibayar secara berangsur. Nah, bagi si pemilik HP yang menjual secara kredit itu muncullah piutang. Sehingga apa, penjualannya lebih cepat. Jadi dengan ada piutang itu, dengan penjualan kredit itu ya akan mendorong munculnya penjualan yang lebih cepat gitu ya. Jadi itu strategi juga. Tapi kalau kita harus jual secara cash semuanya, biasanya tidak semua orang pegang uang cash. Nah itu akhirnya apa? Penjualan jadi lambat. Oke, nah, sudah bisa dipahami ya. Nah, jadi tujuannya apa sih? Piutang itu untuk meningkatkan volume penjualan tadi ya. Kemudian meningkatkan laba pasti, karena dengan adanya piutang, biasanya beli cash dengan beli harga tempo kredit berbeda gitu ya. Kalau cash mungkin bisa dapat diskon gitu ya. Misalnya harga jual 2 juta. Anda bayar cash, Anda minta diskon. Diskon dong, saya bayar cash gitu ya. 10%, 20% misalnya. Tapi kalau kredit, oh nggak ada diskon. Gitu ya. Nah, karena itulah keuntungan bagi para penjual. Jadi kalau dia jual dengan cara kredit, sebetulnya dia keuntungannya lebih banyak. Gitu. Kemudian juga untuk menghadapi persaingan. Kalau kita jualnya misalnya cash semuanya, yang tadi kita cerita, tidak semua orang punya
uang cash atau pegang uang cash. Tapi sebetulnya dia punya potensi pendapatan di masa yang akan datang karena punya gaji. Tapi nunggu 1 bulan lagi, nunggu 1 bulan lagi. Nah, di situ kalau ada kita sebagai seorang penjual, pedagang, ya trader, tahu itu, maka kasihlah fasilitas kredit. Ya, sehingga apa? Kita bisa bersaing. Kalau tetangga kita nggak kasih kredit, kita kasih kredit, maka pembelinya akan menjadi semakin banyak. Ya, jadi kita bisa menghadapi persaingan. Nah, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam piutang itu apa? Ya, volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit. Kemudian syarat pembayaran kredit. Makin lunak syaratnya makin besar piutangnya. Ya, tergantung kita ya. Kalau kita kasih kepercayaan pada orang, tentunya orang itu sudah kita kenal ya. Kalau kita belum kenal, maka kita perlu ada jaminan kan gitu, perlu ada jaminan. Dan kita harus tahu siapa yang akan berhutang kepada kita, agar kalau nanti pada saat jatuh tempo kita bisa memastikan dia akan membayar dan memenuhi kewajibannya. Kemudian apalagi faktor-faktor yang mempengaruhi ketentuan pembatasan kredit. Jadi misalnya ini seseorang mampunya cuma 1 juta, ya jangan dikasih pinjaman lebih dari 1 juta ya. Dan kasih piutang lebih dari 1 juta, nanti dia nggak bisa menyelesaikan kewajibannya. Nah, itu batasan kredit tetap ya menjadi faktor juga. Kemudian kebijaksanaan dalam mengumpulkan piutang atau collecting-nya. Jadi kalau misalnya kita kasih kredit, ya kita ada penjualan kredit misalnya, maka kita harus punya kebijakan berapa lama tenornya paling lama. Jadi dikasih batasan, jangan misalnya pinjam nanti 10 tahun lagi saya kembalikan. Wah, 10 tahun lagi udah lupa kali gitu ya. 5 tahun lagi, ya kita nggak bisa putar dong modalnya kalau terlalu lama gitu ya. Jadi kebijaksanaan waktu timing untuk collecting-nya itu butuh waktu berapa lama, itu mempengaruhi. Kebiasaan membayar dari pelanggan itu juga perlu dibaca. Jadi kalau ada pelanggan, customer, yang kita ketahui dia suka nunggak gitu ya, dia suka ngemplang kalau bahasa Jawa gitu ya, diutangin mau bayar, pura-pura lupa gitu. Nah, itu juga perlu diketahui oleh kita. Itu akan berpengaruh ya terhadap besar kecilnya investasi di piutang. Nah, biaya-biaya yang akan muncul nanti dalam piutang itu, ya, jadi ada satu sisi keuntungannya, ada sisi resikonya juga, gitu ya. Keuntungannya volume penjualannya itu bisa meningkat, ya volume penjualan bisa meningkat. Tapi ada satu sisi resiko juga kan gitu. Resikonya apa? Ya resikonya kalau piutangnya tidak tertagih, ya orangnya nggak mau bayar, ya ngemplang tadi misalnya, atau orangnya tiba-tiba hilang, ya nggak bisa kita temui. Nah itu resiko, ya. Jadi selalu begitu, ya ada trade off, ada sementara return yang bisa kita peroleh dengan lebih besar, tapi satu sisi ada risiko yang kita hadapi, yaitulah bisnis, risk and return. Ya, bisnis itu risk and return. Itu akan saling trade off, ya. Yang satu naik, yang satu turun. Itu udah biasa. Ya. Nah, biayanya apalagi? Biaya pendanaan piutang. Kenapa? Karena kita jual, misalnya gini, kita punya modal 10. Kita punya modal 10, kita jual dengan tempo, misalnya dengan tempo ya, sehingga muncul piutang 5. Berarti artinya kita pegang uang cash itu hanya separuhnya saja, karena yang satu udah berubah jadi piutang. Mungkin 1 bulan, 2 bulan baru kita akan terima cashnya. Ya, sedangkan yang masih ada cuma 5. Kalau kita ingin punya volume sebesar 10 semula, maka artinya kita butuh modal 2 kali lipatnya. Ya, butuh modal 2 kali lipatnya. Jadi kalau misalnya punya 10 dijual dengan tempo separohnya, gitu ya, dijual dengan tempo separohnya, berarti kita masih tinggal sisa modal cash-nya itu hanya 5. Kalau kita ingin mempertahankan penjualan itu tidak turun, maka berarti kita perlu modal tambahan lagi sebanyak 5. Berarti modalnya 2 kali, ya, modalnya 2 kali. Nah, disitulah tantangannya kalau kita mau berani berjualan dengan
kredit, modalnya harus lebih besar dibandingkan dengan penjualan secara cash, gitu ya. Nah, piutang. Piutang ini ketika kita memiliki piutang berarti akan menimbulkan biaya tadi. Nah, itu harus dianalisis, ya harus dianalisis. Dianalisis kira-kira batas waktunya, kemudian tingkat pengembaliannya, gitu ya. Kemudian kita juga harus menggunakan syarat dan ketentuan tertentu, misalnya yang boleh pinjam atau yang boleh membayar tempo itu kalau sudah berlangganan misalnya setahun misalnya ya. Jadi kita udah tahu persis kemampuannya, sudah kenal gitu. Tahun kedua silahkan kalau mau ambil secara kredit misalnya. Misalnya gitu ya, kita punya toko sembako nih, kita jadi jual jadi wholesale misalnya dari grosir gitu. Nah, jangan orang baru datang kita kenal tiba-tiba mau pinjam mau ambil barang bayarnya nanti misalnya dikasih. Ya, kita nggak tahu siapa ini orang gitu kan. Tiba-tiba udah hilang gitu. Nah, itu resiko. Tapi kalau udah sering belanja gitu ya, udah kenal, sambil ngobrol mungkin tahu rumahnya di mana dan sebagainya, ya mungkin disitulah mulai ada piutang muncul, kita kasih pembayaran tempo, itu masih rasional gitu ya. Jadi kalau dalam bisnis di sektor real dan perdagangan, beda lagi dengan di jasa keuangan gitu ya. Kalau di jasa keuangan kita kasih pinjaman uang gitu ya. Nah, itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh si peminjam atau debitur gitu ya kalau dalam konteks lembaga keuangan. Nah, kalau kita di sektor real atau perdagangan misalnya, maka kita harus menentukan, ya ini berlaku juga untuk lembaga keuangan. Jadi kalau kita berbisnis dan kemudian ada kebijakan untuk membuat penjualan secara tempo, kredit gitu, maka kita harus membuat standar kreditnya, kemudian analisis kreditnya. Analisis kredit itu maksudnya apa? Maksudnya kalau nanti ada yang mau mengutang gitu ya, yang mau bayar tempo gitu, maka syaratnya apa, ketentuannya apa, gimana cara menilainya. Nah, itu sudah dibuat panduan, guideline untuk melakukan analisa ini layak atau tidak dikasih pinjaman gitu. Jangan kita tanpa ada panduan, tanpa ada analisa, serta-merta ada orang mau beli dengan kredit kita kasih. Nah, itu sangat berisiko. Jadi kita buat dulu analisa, buat kebijakan. Kemudian buat jangka waktu kreditnya. Jangan kita kemudian ketika kita kasih diskon misalnya, kita kasih diskon, diskonnya berapa itu juga harus dihitung ya, jangan sampai kita kasih diskon ternyata kita malah rugi gitu ya. Periode diskon juga kalau misalnya bayar cash misalnya. Jadi begini ya, dalam terminologi bisnis itu kalau ada seorang pembeli customer, semakin dia cepat membayar maka sebetulnya itu sangat menguntungkan bagi kita, risikonya makin kecil ya, risikonya makin kecil. Walaupun mungkin labanya, marginnya juga akan kecil. Itu udah biasa konsekuensi bisnis. Nah, bagi Anda sebagai pemula misalnya, wirausaha muda, pemula yang dananya masih terbatas, gitu, yang modalnya masih terbatas, akan lebih bagus kalau penjualan dilakukan secara cash pastinya, karena kita akan bisa putar modal yang kecil itu secara cepat gitu. Ya, tapi nggak apa-apa juga kalau sudah mampu, kemudian kita kasih term and condition. Ini kalau bayar cash akan didiskon sekian, gitu ya. Kalau misalnya bayarnya tempo, misalnya, maka tidak ada diskon, misalnya. Nah, ada lagi namanya default risk, ya. Dalam 5 tahun terakhir adalah piutang yang tidak tertagih, misalnya 4%, misalnya 3%, 5%. Nah, maka ketika kita ingin membuat kebijakan penjualan secara kredit misalnya, kita harus punya batas tertinggi ya. Berapa persen dari penjualan?
yang kita lakukan secara kredit. Ya, misalnya pengalaman kita penjualan kredit itu misalnya ada 5% yang macet. Artinya macet itu tidak mau membayar kembali. Ya, si debitur itu ya yang ngutang ke kita itu nggak mau bayar. Misalnya 5% itu jumlahnya. Maka artinya bahwa berikutnya kita jangan sampai memberikan penjualan kredit lebih dari 5% dari total volume penjualan misalnya. Nah, itu kebijakan, ya itu kebijakan. Nah, kemudian di dalam analisis kredit itu kita gunakan untuk melakukan analisa apakah customer kita ini yang mau ambil barang secara kredit tadi itu pertama karakternya bagus atau enggak. Ini harus kita ketahui dan kita pahami gitu ya. Kapasitinya, kapasitas itu artinya dia mampu nggak sih nanti membayar kembali, punya kemampuan nggak untuk melunasi hutangnya. Kalau kita tidak kenal dan kita tidak memahami seberapa dia punya kemampuan juga harus hati-hati gitu ya. Jangan sampai dia punya kemampuannya 2, tapi Anda kasih 5, ya tentunya nggak akan bisa mengembalikannya. Jadi dia punya kemampuan 2, Anda kasih beban 5, dia nggak kuat tuh untuk membayar. Nah, itu harus dihitung, harus dianalisa. Kapital, gitu ya. Kapital juga perlu. Nah, orang yang nanti menjadi calon mitra kita, misalnya yang akan ngambil barang kita dengan cara kredit, kita harus yakinkan bahwa dia punya aset, gitu ya. Jangan sampai misalnya orang ambil barang di tempat kita dengan cara kredit bayarnya, tapi ternyata dia nggak punya modal apa-apa gitu. Risikonya apa? Risikonya kalau ternyata dia tidak bisa mengembalikan, nggak ada yang bisa tarik gitu ya, nggak ada yang bisa kita ambil sebagai kompensasi atau ganti rugi dari ya hutangnya yang tidak bisa terbayar tadi gitu. Kemudian kolateral itu jaminan. Jadi perlu juga kalau misalnya kita belum mengenal betul terhadap partner kita, misalnya dia ambil barang secara kredit, kita perlu tahu juga gitu ya apa yang menjadi jaminan. Jangan-jangan nanti ambil barang saya, dia pergi kabur gitu, nah, saya nggak punya jaminan apa-apa, hilang uang saya gitu. Condition itu kita lihat juga kondisinya ya. Jadi kalau misalnya kondisinya lagi kurang bagus gitu, ada orang ambil barang secara kredit ya ditunda dulu gitu ya, ditunggu dulu. Apalagi zaman seperti sekarang ini gitu ya, di mana cash is the king gitu ya, yang pegang uang itu raja sekarang, yang pegang uang cash itu raja sekarang. Kenapa? Karena untuk mendapatkan modal itu tidak mudah gitu ya. Jadi kalau kita pegang uang cash, kita bisa ambil barang juga dengan murah dan kita bisa jamin kegiatan operasional bisnis kita itu bisa berjalan dengan baik, dengan normal gitu. Tapi kalau kita nggak ada pegang uang cash, kita nggak bisa manfaatkan peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Oke, manajemen piutang. Manajemen piutang itu meliputi perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang, ada pengendalian piutang dan penggunaan rasio. Ya, kita perlu mengenal tentang ketiga hal ini untuk mampu kita mengendalikan dan mengelola piutang dengan aman dan ya. Oke. Nanti kalau ada yang bersuara boleh dibantu Mas Fauzan ya. Baik, Oke. Pak. Terima kasih. Nah, ini perencanaan jumlah dan pengumpulan piutang. Ada pengendalian piutang. Ya, ada pengendalian piutang. Nah, di sini ada untuk bisa mengendalikan piutang, kita pertama apa? Penyaringan atau seleksi pelanggan. Jadi kalau ada pelanggan yang mau membeli secara kredit,
itu harus diseleksi dulu, kita harus kenal dulu siapa. Dan kira-kira punya kemampuan untuk bayar apa enggak. Jadi ada seleksi ya, tidak kemudian kita siapapun yang ambil barang di tempat kita dengan cara kredit kita kasih gitu ya. Harus hati-hati. Penentuan risiko kredit. Jadi kita juga harus bisa membatasi berapa persen penjualan kredit, jangan 100%. Kalau 100% berisiko sekali gitu ya. Kita harus batasi misalnya 20% penjualan kredit, yang 80% itu cash misalnya. Itu caranya ya. Kalau separuh-separuh gimana Pak? Misalnya 50% kredit, 50% cash misalnya. Nah, itu nanti konsekuensinya adalah pada modal. Kalau kita tadi saya katakan berani menjual barang dengan cara kredit, berarti kita harus berani menyiapkan modal 2 kali lipatnya, itu loh maksudnya. Kita siap nggak? Kalau kita nggak siap dengan modal, jangan sekali-kali kita menjual secara kredit. Karena apa? Karena cash nanti yang akan kita terima itu harus nunggu dulu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Padahal kita harus tetap belanja. Kalau barang habis kan harus belanja. Sedangkan kita mau belanja, kemungkinan kecil kita akan dapat kredit, ya harus bayar cash. Kalau kita belinya kredit atau belanjanya kredit, biasanya tidak ada potongan. Artinya apa? Margin kita menjadi kecil, gitu. Atau bahkan kita nggak bisa bersaing dengan para kompetitor kita, karena kita belanjanya sudah mahal. Kenapa mahal? Karena tidak cash. Nah, itu yang harus diperhatikan. Penentuan potongan berapa kalau ada diskon misalnya, kita juga harus bisa kelola. Harus ada administrasi yang baik ya, jangan sampai ada orang yang hutang di tempat kita nggak catat sehingga kita nggak lupa, kita lupa siapa nih yang hutang, berapa hutangnya. Nah, seringkali begitu, kita ini kadang malas untuk mencatat. Ya, mungkin di awal-awal masih ingat ya 1, 2, 3 hari masih ingat siapa yang hutang berapa jumlahnya. Tapi kemudian sebulan belum tentu kita masih ingat. Itu kemarin yang apalagi kalau yang ambil kredit banyak, nah, kita bisa lupa. Jadi administrasi diperlukan, ya. Penentuan ketentuan juga harus disiapkan. Berikutnya adalah rasio. Rasio itu kita gunakan untuk membaca indikator apakah ini merugikan atau tidak. Kemudian juga untuk bisa mengendalikan batas di mana harus berhenti, di mana harus kita kasih peluang untuk bisa bergerak lagi, untuk bisa meminjam lagi, untuk kita bisa pinjamkan lagi, dan seterusnya. Oke. Tujuan manajemen piutang itu apa? Semua tagihan terbayar dalam waktu yang sesingkat mungkin, itu tujuan manajemen piutang. Jadi kalau bisa kita bisa jual dengan kredit, tapi waktu pengembaliannya cepat, tepat waktu, ya. Nah, itu akan menambah keuntungan perusahaan yang makin optimal. Minimalkan siklus piutang. Minimalkan biaya pengumpulan piutang. Karena setiap kali untuk collecting itu berarti menagih, ya, menagih, itu selalu ada cost, ya, selalu ada biaya. Nah, itu harus dikendalikan, harus hati-hati. Nah, sekarang kita akan lihat rasio perputaran piutang. Rumusnya penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Ya, penjualan kredit bersih contohnya apa? Misalnya kita penjualan dalam 1 bulan ada 100 juta misalnya. Nah, rata-rata piutang itu gimana? Rata-rata piutang itu adalah hari atau waktu yang digunakan untuk membayar kewajiban, ya, yang digunakan oleh para debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Itu butuh waktu berapa lama? Misalnya ada yang butuh waktu 20 hari, ada yang butuh waktu misalnya 50 hari misalnya. Nah, kita akan cari rata-ratanya. Rata-ratanya gimana cara mencari rata-rata? Rata-ratanya adalah
dengan membagi ya. Jadi misalnya tadi ada 20 dan 30 misalnya, 30 hari dan 20 hari. Maka rata-ratanya berarti berapa? 20 ditambah 30 menjadi 50. 50 dibagi 2. Ya, jadi average itu dibagi 2 rata-rata. Maka artinya 25 hari. Ya, 25 hari. Rata-rata piutang 25 hari. Kalau penjualan totalnya itu 100, ya, total penjualannya 100, sedangkan masa pengembaliannya itu adalah 25, berarti tingkat putarannya berapa? 100 dibagi dengan 25. Ketemunya berapa? Betul, 4 kali. Ya, 4 kali. Nah, ini seperti itu ya untuk menghitung. Nah, rata-rata pengumpulan piutang itu bisa dihitung dengan cara 360 hari atau pakai yang 365 hari juga boleh atau 360 hari boleh, dibagi dengan perputaran piutang. Ya, dibagi dengan perputaran piutang. Tadi ketemu misalnya ya, collection average-nya ya masa pengumpulannya itu tadi 4 kali dalam satu periode perputaran piutangnya. Kalau 360 hari dalam 1 tahun, ya dibagi 4 misalnya, 4 kali tadi dibagi 4, maka ketemunya berapa? Ya, ketemunya 90 hari. Karena 360 dibagi dengan 4 atau 90 hari. Oke. Pengumpulan piutang, rata-rata pengumpulan piutang itu untuk menilai efisien atau tidak piutang itu. Ya. Kalau pengumpulan piutangnya itu lebih kecil dibandingkan dengan waktu piutang yang ditetapkan, maka menjadi efisien. Tidak efisien kalau rata-rata pengumpulan piutangnya lebih besar dari waktu piutang yang telah ditetapkan. Misalnya, kita sudah menetapkan rata-rata pengumpulan piutang itu misalnya 1 bulan atau 30 hari. Tapi kok ternyata lebih besar, misalnya lebih besarnya berapa? 2 bulan. Kita sudah menetapkan rata-ratanya itu misalnya 30 hari, tiba-tiba yang terjadi realitanya adalah 60 hari. Nah, itu tidak efisien tuh. Ya. Kita akan efisien kalau misalnya kita tetapkan 30 hari tapi sudah selesai ya periode utangnya itu dalam waktu 15 hari. Nah, itu baru efisien. Nah, ini contoh angkanya. Ini contoh angkanya. Coba perhatikan di tahun 2007 misalnya, tadi penjualan kreditnya 100, ya, penjualan kreditnya 100. Piutang awal 20 juta, piutang akhir 30 juta. Rata-rata piutangnya berapa? Rata-rata piutangnya adalah 25 juta. Ya, 25 juta. Dan 25 juta angka dari mana? 20 ditambah 30, yaitu 50. 50 dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2. 50 dibagi dengan 2, ketemunya 25 juta. Ini rata-rata piutang. Ini rata-rata piutang 25 juta. Tingkat perputarannya berapa kali? 4 kali. Dari mana 4 kali? Ada yang tahu tadi rumusnya? Yaitu 100 juta. Ini 100 juta. Dibagi 25, Pak. Nah, dibagi 25. Ya, jadi tingkat perputaran piutangnya itu 4 kali. Karena 100 juta dibagi dengan 25 rata-rata piutangnya. Rata-rata pengumpulan piutangnya 90. Dari mana angka 90? Masih ingat? Ya, betul. 160 sekali. Yaitu berapa? 360. 360 dibagi 4, Pak. Dibagi 4. 360 bagi 4, 90 hari. Oke ya. Paling itu nanti kalau soal-soal yang keluar ya kayak gitu. Ya. Nggak perlu dihafalkan, asal kita paham, biasanya cepat. Ya, biasanya cepat. Karena saya akan bikin soal sekarang ini banyak ke multiple choice ya. Jadi kecepatan untuk menghitung, ya kecepatan untuk menghitung. Nah, kemudian di tahun 2008
sama penjualan kredit itu ya, tapi kalau kita lihat di awal tahun 30, kemudian di akhir tahun piutang 10. Sehingga rata-ratanya 20 ya. 20 dari mana? 30 ditambah 10 yaitu 40. 40 dibagi 2 ketemu 20. Oke ya, 20. Kemudian penjual kreditnya 100. Untuk menghitung tingkat perputarannya, 100 dibagi dengan 20. Ketemunya 5 kali. Ya, ketemunya 5 kali. Nah, kalau sudah ketemu 5 kali perputarannya, maka kita akan bisa menghitung rata-rata pengumpulan piutangnya itu berapa hari dalam 1 tahun, yaitu 100 juta dibagi dengan 5. Ya, maaf, 360 dibagi 360 dibagi 5, Pak. ya, dibagi dengan 5. 360 dibagi dengan 5, 72. Nah, data tersebut dapat dibandingkan ya, batas waktu pembayaran kredit, rata-rata periode, rata-rata perusahaan lain yang sejenis, nanti bisa dibandingkan. Kira-kira yang efisien itu yang mana? Kalau kalian lihat antara 2007 dengan 2008, bagus yang mana? 2008, Pak. 2008, Pak. Ya, bagus yang 2008. Kenapa? Karena rata-rata pengumpulan piutangnya lebih cepat, Pak. Ya, Lebih dikit. karena rata-rata pengumpulan piutangnya lebih kecil, ya, lebih kecil angkanya dibandingkan dengan tahun 2007 yang 90 hari. Berarti artinya uang cash yang diterima oleh perusahaan di tahun 2008 itu lebih cepat, ya, lebih cepat. Jadi semakin kecil angka rata-rata pengumpulan piutangnya, maka akan menjadi semakin efisien atau semakin baik. Oke, good. Nah sekarang perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutang kita gunakan untuk melakukan analisa yang lebih biasanya ini sering dipakai. Ini ada contoh kasus ya. PT ABC memiliki nilai penjualan per tahunnya 180 juta. Seluruhnya dijual kredit ya dengan ketentuan 210 net 30. Artinya apa? Jangka waktunya 30 hari ya, net 30 artinya jangka waktu kreditnya itu 30 hari. Jadi 30 hari itu harus dilunasi. Itu cara bacanya gitu. 210 maksudnya apa? 210 itu kalau dalam waktu 10 hari ya 10 hari itu dibayar lunas, maka akan dapat diskon sebesar 2%. Paham ya? Bacanya begitu ya. Jadi kalau ada nanti Anda berbisnis, kemudian ada mitra partner Anda mengatakan 210 net 30, itu bacanya adalah ini harus dibayar dalam waktu 30 hari. Kalau Anda bayar, Anda lunasi kurang dari 10 hari, kan Anda dapat fasilitas 30 hari, tapi Anda bayar kurang dari 10 hari, maka akan kasih diskon berapa persen? 2%. 2%. Caranya gitu ya, cara bayar. Cara bacanya gitu. Nah, karena ada insentif, kalau kita bayar lebih cepat dapat diskon, sehingga ada 60% mereka gunakan masa potongan itu. Ya, 60% dia bayar. Ya, 60% dari para kreditur itu membayar. Nah, sisanya yang 40% itu dibayar pada saat jatuh tempo. Nah, berapakah perputaran piutang dan rata-rata pengumpulan piutangnya? Cara menghitungnya, jangka waktu penagihan atau day sales outstanding atau rata-rata pengumpulan piutangnya itu, nah kalian bisa lihat di sini 0,6. 0,6 dari mana? Dari 60%. Betul sekali. 60%, Pak. Ya, karena yang 60% para kreditur itu bayar gitu ya.
dalam waktu 10 hari. Jadi 0,60 kali 10 hari. Itu yang memanfaatkan fasilitas dari insentif atau diskon 2% tadi, ya. Kemudian sisanya yaitu 40% atau 0,4 sisanya itu dia bayar pada saat jatuh tempo yaitu 30 hari. Sehingga total ya berapa hari sebetulnya yang digunakan adalah 0,60 kali 10 berarti 6. Ya, 6 ditambah 0,40 kali 30 12. 12 ditambah dengan 6 18 hari. Ya, 18 hari. Jadi waktu pembayaran ya, waktu penagihan itu adalah 18 hari. Nah, perputaran piutangnya 360 tadi rumusnya dibagi ya dengan jangka waktu penagihan. Di situ 18 hari. Berarti 20 kali. Perputaran piutangnya 20 kali dalam 1 tahun. 20 kali dalam 1 tahun. Itu ya. Itu cara menghitungnya. Nah, berdasarkan informasi tersebut dapat dihitung. Ya. Jadi dari informasi ini kita akan bisa menghitung jangka waktu penagihan rata-rata pengumpulan piutang tadi sudah ketemu 18 hari. Penjualan harian rata-ratanya berapa dalam 1 tahun? Maka bisa dihitung 180 juta, total penjualan 180 juta dibagi 360 hari. Sehingga ketemu penjualan hariannya itu 500.000. Totalnya 180 dibagi dengan 360. Ya, 180 juta dibagi dengan 360 ketemu 500.000. Itu penjualan harian. Ya. Rata-rata piutang sepanjang tahun setiap periode sebesar jangka waktu penagihan dikalikan dengan penjualan harian rata-rata. Jangka waktu penagihan tadi sudah ketemu 18 hari kali 500.000 sekali penjualan harian. Ketemunya 9 juta. Ya, ketemunya 9 juta. Nah, perputaran piutang adalah penjualan kredit dibagi dengan rata-rata piutang. Yaitu 180 juta dibagi dengan 9 juta, ketemu 20 kali. Itu tadi yang kita hitung, 20 kali tadi. Ini hanya untuk mengecek saja benar apa enggak. Rata-rata pengumpulan piutangnya 360 hari dibagi dengan 20 kali, ketemu 18 hari. Jadi diputar-putar saja untuk mengecek apakah benar atau tidak. Ya, oke. Nah, ini ada tabel umur piutang. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu dia memiliki tabel seperti ini, ya punya tabel seperti ini. Jadi antara umur piutang 0 sampai 10, 11 sampai 30, 4, 31 sampai ini berapa hari umur piutangnya? Dari 0 hari sampai 10 hari. Nah, nilai piutangnya berapa? Ini ada tabel. Ya, nilai piutangnya yang lancar yang 0 sampai 10 hari itu 640 contohnya. 11 30 160. Di atas 60 hari itu ada 800 misalnya. Nah, persentase dari total nilai piutang ini 80%. Totalnya kan 800 gitu ya. Jadi 640 dibagi 800 80%. Nah, yang umur usia piutangnya 11 sampai 30 itu 20%. Nilai piutangnya berapa? 400 dan 160. 400 dari mana? 80% kali 640 itu 400. 20% 160 100 ya. Nah, kemudian maaf, ini PT ABK sendiri ya, maaf. Ini PT ABK. PT ABK juga sama, dia punya data seperti ini gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita bisa menghitung gitu ya. Kita bisa menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk para debitur membayar yang tepat waktu berapa. Tadi ada 80% pada hari ke-10 dan sisanya 20% membayar pada hari ke-30. Nah, ABK pelanggannya tidak tepat waktu tadi yang perusahaan ABK tadi yang sebelah kanan
Yang tidak tepat waktu itu jumlahnya lebih besar, ya lebih banyak. Nah, ilustrasi di atas itu biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengendalikan risikonya. Jadi kalau kemudian angka piutangnya itu turun ke bawah, ya, misalnya yang tadinya 11.30 menjadi 31.45 misalnya turun ke bawah, itu berarti kualitas piutangnya menjadi jelek. Ya, kualitas piutangnya menjadi jelek. Karena apa? Karena umur tagihannya menjadi semakin panjang. Ya, menjadi semakin panjang. Oke, ini ada contoh kasus penjualan tunai dan penjualan kredit. Nanti bisa diselesaikan, tapi di sini sudah ada jawabannya ya. Nanti dipelajari saja. Ya, nanti bisa dipelajari. Kalau misalnya ada butuh penjelasan, nanti kita bisa uraikan lagi dalam tanya jawab ya. Atau ini mau dilihat contoh kasusnya. Ya, contoh kasusnya coba kita baca dulu biar agak paham ya. Perusahaan Gajah Duduk di Palimanan semula melakukan penjualan secara tunai. Tadinya dijual tunai nih ya, perusahaan Gajah Duduk. Gajah Duduk itu sarung ya, sarung Gajah Duduk maksudnya. Penjualan tercapai pada setiap tahun rata-rata 800 juta. Perusahaan merencanakan akan melakukan secara penjualan N60. N60 itu berarti jangka waktu 60 hari ya. Ini berarti bahwa pembeli bisa membayar pembelian mereka pada hari ke-60. Jadi kalau N60 berarti jangka waktunya itu 60 hari maksimal. Diperkirakan dengan syarat penjualan yang baru tersebut akan dapat meningkatkan penjualan sampai dengan 1 miliar 50. Profit margin yang diperoleh sekitar 15%. Nah, apakah perusahaan perlu beralih ke penjualan kredit jika biaya modal sebesar 16%? Biaya modal itu apa? Biaya yang digunakan untuk mendanai penjualan secara kredit tadi. Yang tadi saya cerita. Kalau ada penjualan dilakukan secara kredit, artinya modalnya harus ditambah. Kan gitu ya. Kalau modalnya tidak ditambah, maka dia kapasitas produksinya akan turun. Atau kapasitas volume penjualannya akan turun nanti pada periode berikutnya. Nah, jadi di situ ada asumsi, kalau ada penjualan kredit, maka akan ada biaya modal. Ya. Nah, di sini manfaatnya, kalau ada tambahan keuntungan tadi, tambahan keuntungannya berapa? 15% ya, 15% dari selisih penjualan setelah kredit, yaitu 1 miliar 50 dikurangi dengan 800 juta, 37 juta 500. Ya, ini ada keuntungan sebesar ini kalau penjualan kredit dilakukan. Pengorbanannya, ya perputaran piutangnya 360 dibagi dengan 60 hari atau 6 kali dalam setahun. Rata-rata piutangnya 1 miliar 50 dibagi dengan 6, yaitu putarannya 6 kali. Jadi rata-rata piutangnya 175 juta. Gitu ya. Nah, dana yang diperlukan untuk membiayai investasi dalam piutang tadi itu 85% kali 175. 85%. Ya, 85% kali 175 juta. Ketemunya 148.750. Nah, biaya modal yang harus ditanggung karena memiliki piutang adalah 16%. Karena kan tadi biaya modalnya 16%. 16% kali 148.750. Ketemunya 23.800. Sehingga ada manfaat ternyata. Jadi kalau kita penjualan kredit ya dengan ketentuan yang berlaku di atas, kita dapat tingkat keuntungan 37.500, tapi kita keluarkan biaya 23.800 sehingga netnya keuntungan bersihnya kita akan dapat kenaikan yaitu 13.700. Nah, kesimpulannya kebijakan penjualan kredit layak dijalankan karena benefitnya lebih besar daripada cost ya daripada cost yang harus ditanggung dengan surplus sebesar 13.700. Nah, ini kalau Anda
nanti menjadi manajer keuangan atau Anda menjadi seorang direktur atau kan harus membuat sebuah kebijakan ya, ini apakah mau dijual kredit bisa enggak gitu ya. Karena apa? Karena kalau Anda jualnya cash terus, itu tadi saya cerita, pembeli belum tentu dia memegang uang cash. Sehingga mungkin penjualan Anda tidak akan bisa naik. Tapi kalau Anda punya kebijakan dengan penjualan kredit, volume penjualan bisa akan naik. Tapi harus diingat, ya harus diingat tadi, Anda harus bisa menganalisa seperti ini. Untuk apa? Meyakinkan ke owner bahwa dengan ada diskon, ya dengan ada diskon, dan kemudian ada penjualan kredit, ya dengan ketentuan tadi, ada ketentuan diskon, dan kemudian ada kenaikan penjualan dengan margin sekian misalnya, maka akan dapat surplus atau tingkat keuntungan yang lebih besar. Oke, saya kira demikian. Ya memang ini cepat ya kita belajar ini gitu. Tapi nanti kalau Anda sudah terima materinya kemudian dicoba diulang lagi ya Nah, ini akan butuh keuletan ya, butuh kesabaran, kemauan ya untuk bisa memahami kasus seperti ini. Kalau Anda cuma melihat dan mendengar saja, saya yakin, mohon maaf ya, mungkin akan lupa. Mungkin akan lupa. Ya jarang sekali yang bisa langsung menangkap dan kemudian akan ingat terus. Akan bisa ingat kalau kemudian Anda lihat materi saya itu, kemudian dicoba ditulis kembali. Ya, ditulis kembali. Ditulis kembali, kemudian dihitung sendiri. Ya, dihitung sendiri. Nah, baru ketemu angka, nah baru Anda akan paham. Ya, Anda akan paham. Nah, kalau nggak paham, diskusikan dengan teman, gitu ya. Atau bisa juga, mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk bisa membantu menjelaskan. Kalau Anda sudah mencoba, tapi kalau belum mencoba, jangan bertanya, gitu ya. Jadi bertanyalah kalau Anda sudah mau mencoba, kemudian ada kesulitan misalnya. Oke, saya kira demikian, saudara sekalian, perkuliahan kita pada malam hari ini. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita sampai jam 9. Masih ada waktu sebentar. Silakan kalau ada yang mau tanya mungkin. Ada yang mau bertanya? Mas Fauzan boleh? Tanya, Pak. Ya, boleh Mas. Saya mau nanya, kenapa Saifuddin ya? perusahaan-perusahaan Mas Saifuddin ya? sama saya Budin, Pak? Mas Saifuddin, oke, Iya. Mas. Kenapa perusahaan-perusahaan besar atau pemerintahan itu lebih memakai surat berharga seperti obligasi ketimbang meminjamkan uangnya ke bank gitu, Pak, ke bank sentral gitu. Terus kenapa surat itu bisa diperjualbelikan di pasar modal? Ya. Oke. Mas Ahmad Saifuddin ya, walaupun ini tidak terkait langsung ya dengan penjualan kredit ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya, iya. Ya sebetulnya nggak ada Cara kaitannya. pembayarannya tuh, ya cara pembayarannya tuh kayak gimana sih, Pak? Kalau misalkan ada surat perjanjian gitu, Pak, antara kreditur dan debiturnya. Iya, sebetulnya konteksnya agak berbeda ya. Kalau kita ini sekarang temanya adalah penjualan kredit gitu ya. Penjualan kredit, penjualan tempo gitu. Nah, kalau yang tadi diceritakan Mas Ahmad Saifuddin itu terkait dengan obligasi, itu adalah surat tanda hutang pemerintah kepada masyarakat, ya kepada obligor, kepada yang meminjami ke pemerintah gitu ya, meminjami ke pemerintah. Ini kalau ini kan sebetulnya masalah ekonomi makro ya, bukan bicara dalam konteks bisnis. Karena apa? Karena pemerintah ini kan dia kadang dia butuh dana, ya dia butuh dana untuk mendanai pastinya kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Nah, dia punya banyak skema itu untuk bisa dapatkan dana seperti Bu Sri Mulyani sekarang, gitu ya. Sekarang untuk mengandalkan pendapatan negara dari pajak jumlahnya sangat terbatas sekali
gitu. Nah, padahal untuk pengeluaran negara sangat besar, bayar gaji pegawai negeri, kemudian bikin infrastruktur dan sebagainya, itu butuh dana lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Maka dia butuh dana. Caranya gimana? Dia caranya mengeluarkan obligasi. Obligasi itu dijual, ya obligasinya dijual, kemudian pemerintah dapat uang dari penjualan obligasi itu atau surat utang negara (SUN). Ya. Nah, pemerintah bayarnya apa? Bayarnya bunganya kan gitu ya, bayar bunga kepada obligor atau pada orang yang memberikan yang membeli surat berharga pemerintah tadi itu dibayar bunga dalam waktu tertentu gitu ya. Nanti pada saat jatuh tempo pemerintah akan mengembalikan kembali. Nah, ya tapi sebetulnya ini jauh ya, bukan ini topik kita. Ya, Pak. Ya, Iya, bukan topik kita. iya, saya pengen tahu aja. Nggak apa-apa, Ya, nggak Pak. apa-apa. Terima kasih, Pak. Oke, Pak, makasih. mau nanya dong, Pak. Iya, boleh. Pak, sebenarnya bagusan mana sih Pak kalau misalkan kayak kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan kecil kan otomatis kan semakin cepat semakin cepat jangka waktu piutang itu kan semakin baik karena kan memang modalnya harus besar. Akan tetapi kan memang kalau lembaga-lembaga keuangan seperti leasing, kemudian kayak perusahaan pemberi KPR itu kan mereka kan semakin panjang, kayaknya mereka semakin happy gitu ya. Nah sebetulnya baiknya itu semakin panjang atau semakin ini sih Pak jangka waktu piutang itu Pak? Oke, makasih Mas Falzan. Ini pertanyaan yang kritis ya, yang saya kira mungkin teman-teman Mas Fauzan yang lain juga mungkin bisa bertanya-tanya. Jadi ini sangat terkait dengan karakteristik perusahaan. Kalau perbankan itu memang bisnisnya meminjamin uang, Mas. Perbankan, multifinance gitu ya, perusahaan Ventura itu memang dia pekerjaannya itu minjamin. Jadi kalau ada orang minjam dan jangka waktu makin panjang juga makin oke, dia senang gitu. Karena apa? Dia dapat return, ya dapat return dari bunga atau margin yang dia jual itu, gitu ya. Tapi kalau kita sebagai seorang pedagang yang menjual barang, kita kan butuh uang cash-nya, ya bukan bukan piutangnya, gitu ya. Kita butuh uang cash-nya. Kalau kita jual barang itu butuh uang, pertaran uangnya gitu. Jadi karakternya beda ya. Kalau lembaga keuangan itu kalau ada yang mau pinjam malah seneng gitu ya, kasih pinjaman. Bahkan dicari-cari gitu. Mana yang mau pinjam, mana yang mau pinjam gitu kan. Karena dia memang modalnya adalah uang ya. Kalau kita jualan barang modalnya adalah barang, bukan uang. Nah, untuk dapatkan barang itu baru kita butuh uang. Nah, sehingga kalau kita jualnya itu tidak kita terima uang, yaitu dalam bentuk kredit tadi, berarti kan kita harus nyari uang nih untuk bisa beli lagi, gitu loh Mas. Ya, jadi tapi tantangannya kalau kita jual dengan tempo kan tadi ceritanya volumenya bisa naik, ya karena memang orang yang tadinya tidak mau beli karena tempo dia bisa beli, gitu. Nyicil karena dia akan cicil, dia akan bisa membayar dengan nyicil misalnya, dengan cicilan gitu. Makanya teman-teman kita, saudara-saudara kita misalnya dari Tasik gitu ya, ada dari Medan gitu, ada yang suka berkeliling di kampung-kampung gitu ya, ibu-ibu teng ibu, ayo siapa yang butuh, ada yang butuh termos, ada yang butuh ini, ada yang pakai mobil sekarang keliling gitu ya. Oke, nggak dijual cash gitu ya, ditempo. Nanti dia akan datang lagi gitu ya. Ya, gitu. Kenapa? Karena untuk meningkatkan penjualan. Karena kalau dijual cash, orang-orang kampung itu nggak pegang uang gitu, nggak punya uang banyak. Nah, tapi kalau bayarnya dicicil gitu, itu nggak kerasa, Tapi kan butuh modal juga ya Pak. Ya. Modalnya berarti harus besar juga mereka pedagang-pedagang kampung. Modalnya harus. Nah, kalau kita berani ngasih kredit dari volume, misalnya kita punya volume 10, ya punya 10, kita kreditkan separuh, berarti kita harus punya modal 2 kalinya, Mas. Itu rumusnya begitu.
Iya. Ya, 2 kali. Jadi jangan sekali-kali berani memberikan kredit kalau modal kita pas-pasan. Anda nggak akan bisa bisnis nanti, habis barangnya, uangnya nggak ada. Uangnya nggak ada. Oke, paham Pak. Paham ya? Oke, iya Pak. Good. Ada lagi yang mau tanya mungkin? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Mungkin juga sambil tiduran atau malah ada yang sudah tertidur ya. Oke, kalau boleh dibuka gambarnya, saya ambil gambarnya ya. Nanti Mas Fauzan juga bantu di screenshot ya. Di screenshot, nanti boleh bantu kirim ke saya. Oke, makasih semuanya. Ada Mas Yoga, ada Mbak Oki, ada Mbak Linda yang bisa saya lihat di sini. Ada Mbak Christine, biar saya sambil kenal, Mbak Priscila, Mbak Stefani, Mbak Fiorentina, Mas Zaidan, ada yang lain tidak kelihatan. Ya. Tolong dibantu di screenshot ya, Mas Fauzan ya. Di screenshot Mas. Oke, saya screenshot satu. Oke, Mas Fauzan boleh. Oke, saya putar lagi di halaman berikutnya. Oke. Oke, saya kira sudah cukup. Terima kasih semuanya. Ada 24 yang hadir ya malam ini. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun mungkin hanya selintas, tapi kita coba diulang lagi ya di materi kita. Dicoba. Ya, nanti saya siapkan pertanyaan untuk latihan ya di e-learning saya ya di Bagio Consulting. Nah, untuk mengukur aja kita sudah paham atau belum dengan materi ini gitu. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Makasih, tetap semangat Malam, ya. Pak. Terima kasih, Iya, Pak. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat beristirahat. Terima kasih. Iya, Pak.